Kalian lagi mau beli iPhone second? Jangan lupa cek 3 hal ini yang banyak orang nggak tahu. Oke guys, kita masuk ke yang pertama. Jadi Minjo nggak nyaranin kalian buat ambil unit yang ada panic full-nya. Jadi apa sih panic full? Jadi panic full itu merupakan panic lock yang ditulis dalam iOS yang terjadi karena adanya kegagalan besar pada inti dari sistem operasi iPhone. Jadi crash-nya itu beda kayak di level aplikasi. Kalau panic full ini crash-nya di bagian inti pada iPhone. Nah, kernel panik ini terjadi saat ada masalah serius di bagian hardware ataupun pada driver system. Sehingga iPhone langsung restart untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. Jadi apa sih penyebab dari panic full ini? Ada banyak ya guys. Yang pertama itu bisa dari hardware-nya. Di hardware-nya bisa jadi karena IC-nya sudah rusak, bisa juga karena baterainya rusak, bisa juga karena chip pada WiFi-nya. Itu ada banyak jenisnya tergantung nanti di tulisan log-nya itu apa. Kita bisa baca di situ penyebabnya karena apa, seperti itu. Bisa juga karena HP-nya itu sering overheat, bisa juga karena pernah jatuh, atau juga bisa karena adanya modifikasi yang tidak resmi. Contohnya kita menambah internal tambahan pada iPhone di tempat yang tidak resmi. Terus gimana sih cara cek panic full ini? Yuk kita bahas. Oke guys, sekarang kita bakal ngasih tahu kalian gimana cara cek panic full. Ada apa enggak nih di HP kalian kira-kira? Nah, cara ceknya tinggal kita buka unitnya, terus kita masuk ke bagian pengaturan, terus kita cari yang namanya privacy dan keamanan. Oke, privacy keamanan, terus kita cari di bagian analisis dan peningkatan, terus kita masuk ke bagian data analisis. Nah, jadi apa sih isinya data analisis ini? Isinya itu semua yang kita lakuin guys, log-log yang kita lakuin, termasuk kalau kita buka Siri, kalau kita ada kerusakan di HP-nya, itu bakal ketulis di bagian data analisis ini. Nah, di sini kebetulan kita nggak ada panic full di HP dagangan, salah satu dagangan kita ini. Kita coba cari di sini juga panic. Nah, dia nggak ada panic full-nya. Nah, kalau ada, tulisannya bakal seperti yang pernah kita cek seperti ini guys. Nah, kayak gitu. Itu contoh dari adanya panic full kayak gitu. Itu di iPhone 16 ya guys waktu itu, dan ini di unit ini bersih, nggak ada panic full. Oke, yang kedua, Minjo saranin kalian buat tetap ngecek di bagian kamera lebih detail, yaitu kita mau cari yang namanya jamur kamera. Jadi jamur kamera ini guys biasanya muncul karena kita sering pakai unit ini di tempat yang lembab. Dan juga jamur kamera ini letaknya di lensa ya guys, bukan di kaca. Jadinya walaupun kita ganti kacanya, akan tetap ada jamur kamera. Dan banyak banget yang nanya kayak, Min, itu bakal ada di hasil kameranya nggak sih? Jadi ada ya guys ya, karena dia nodanya itu ada di depan dari lensanya. Jadi bisa jadi buat menutupi objeknya kalau dia semakin tebal. Dan for your information, jamur ini kebanyakan tipis banget guys. Jadi kalau kalian cuma ngeceknya itu kayak cuma lihat bagian fokusnya atau lihat dia jernih apa enggak di bagian objek, salah besar. Kalian gak bakalan dapat di mana jamur kameranya. Tapi caranya kalian bisa pakai hal ataupun pakai benda yang belakangnya background putih terang gitu. Contohnya kita punya belakang dari kardus HP-nya. Ini bisa kita buat cek jamur kameranya. Jadi seperti yang Mimin bilang tadi, kita harus pakai background yang ada warnanya. Karena kalau cuma gini-gini doang, ini nggak bakal kelihatan jamurnya guys. Contohnya ini nggak ada ya. Nah, gimana sih cara ceknya? Atau salah satu contoh bendanya? Contoh bendanya kita bisa pakai ini nih guys. Belakang dus dari unitnya, kan warnanya putih ya, kita bisa ngecek. Nah, cara ceknya kayak gini, kita urut satu-satu sampai ketemu warna abu-abu gitu. Jadi kalau kita cuma gini-gini doang, cuma objek-objek doang, HP-nya bagus nih. Tapi belum tentu kalau kita cek di putih dia ada. Sebagai contoh ini, di bagian potret 3 kali di HP ini, itu kalau kita buat foto biasa gini bagus-bagus aja guys. Hasilnya pun dia bagus kayak gini, masih bagus punya. Oke. Tapi kalau kita urut di warna putih gini, dia bakal kelihatan jamurnya. Nah, ini dia jamurnya guys, hitam-hitam ini nih. Ada dua titik di sini. Ini jamur kamera. Nah, kalau kita portrait, terus kita lihat hasilnya, itu bakal tetap ada guys gitu. Cuma emang dia kelihatan di warna putih aja, dan kalau di warna lain kayak gini dia samar-samar aja guys gitu. Dan kalau kita ganti ke kamera satu kalinya di bagian portrait, terus ini bagus-bagus aja gini hasil fotonya, dan kita mau coba cari jamurnya.
Oke, ini nggak ada ya guys ya, karena dia udah switch kamera, udah beda kamera lagi. Nah, jadi kita harus cari, kita urut satu-satu di warna putih kayak gini, di kamera 1 kali, 2 kali, 3 kali, di foto maupun di potret kayak gitu guys, cara ceknya. Oke, kita masuk yang ketiga guys. Mimin gak bosen-bosen buat ngingetin kalian buat cek dus dari unitnya. Jadi emang seberapa penting sih dus ini dan buat apa sih? Kan yang dipakai HP-nya aja Min. Dusnya kan cuma ditaruh aja nih Min. Nah guys, jadi unit dus ini fungsinya buat sebagai tanda kepemilikan dari HP-nya. Jadi sebagai contoh nih, kalau misalkan kalian mau claiming garansi pasti ditanyain dusnya karena buat tahu kepemilikan dari HP-nya. Sebagai contoh juga, kalau misalkan ada apa-apa, misalkan HP-nya hilang terus dipanggil polisi buat membuktikan itu milik kalian, yang ditanyain dusnya juga, karena di bagian belakang dari dusnya terdapat informasi seperti email, serial number, dan lain-lain yang harus matching dengan HP kalian sehingga membuktikan kalau itu punya kalian gitu loh. Nah, permasalahan besarnya sekarang guys, di Indonesia itu banyak banget HP black market yang masuk tanpa dus, dan di beberapa seller, oknum seller itu ngasih dus OEM atau dus yang nggak resmi dari Apple-nya gitu. Jadi kayak ada third party yang bahkan kita sebenarnya bisa langsung beli sendiri loh di Tokopedia, itu cuma 70 ribuan. Nah, jadi sebagai contoh nih, di tangan kanan dan di kiri saya sudah ada 2 dus, yang salah satunya ini adalah dus KW gitu. Jadi kalau kita lihat sekilas, dia nggak terlalu beda, nggak terlalu terlihat, tapi kalau kita cek dengan detail pasti terlihat. Nah, gimana sih cara ceknya? Oke, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama kita langsung dari bagian dus paling depannya, muka depannya. Ini nggak terlalu terlihat, tapi kalau kita lihat dari di bagian belakangnya sini, bisa dilihat kalau bahan dari dus KW ini dia lebih lentur, lebih tipis dibandingkan orinya. Orinya ini lebih kokoh, dan di bagian tempat kamera ini dia lebih masuk buat dus orinya, dan di dus KW-nya ini dia hanya sekedar bolongan yang tipis aja kayak gitu. Coba. Oke, nah itu buat dus atasnya. Lalu kita lanjut lagi ke bagian dus bawahnya. Nah, di bagian dus bawahnya ini, oh ya sorry ya guys ya, tadi yang di sebelah kanan itu yang KW-nya, yang orinya di sebelah kiri yang colong. Nah, ini buat dus selanjutnya di bagian bawahnya bisa dilihat ini warnanya beda ya guys ya. Yang di sebelah kiri ini adalah dus ori dan yang sebelah kanan ini adalah dus KW-nya. Nah, di sini bisa dilihat kalau warnanya aja sudah beda guys. Jadi yang orinya ini malah cenderung lebih gelap putihnya dibandingkan dengan yang KW. Dan juga kalau kita sentuh seperti ini, yang orinya ini lebih bertekstur dan yang putih ini lebih ke arah plastik banget guys, kerasa banget. Jadi yang ori ini ada sedikit bludru kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di bagian belakangnya, kita coba dari tulisannya. Tulisannya ini bisa dilihat kalau yang KW itu dia nggak konsisten ya guys, besar kecil fontnya. Sedangkan yang ori ini dia rapi dan konsisten. Terus di bagian bawahnya, nah dus OEM ini biasa di bagian bawah sini mereka nggak melibatkan emailnya dari unitnya karena mereka emang dibeli langsung banyak gitu biasanya. Sedangkan dus orinya pasti ada informasi email dan juga serial numbernya, dan juga di sini terdapat barcode guys, barcode yang bisa di scan dan isinya nanti itu adalah PT mana nih yang impor HP ini. Oke, kita coba ya. Kita coba buat scan barcode yang ada di dus ori ini. Ini dus ori dari iBox yang ada barcode-nya. Oke, sekarang kita coba scan langsung. Jadi kita bisa langsung scan di bagian sini. Di bagian iPhone itu di bagian sini ada scan-nya. Oke. Kita langsung scan unitnya. Nah, kalau udah ke scan, nanti hasilnya bakal seperti ini guys. Jadi dia masuk ke website .go.id atau .government Indonesia yang isinya informasi tentang impor HP tersebut. Oke. Nah, itu adalah salah satu indikasi dus ori karena ada juga yang iBox, yang KW, iBox terus ada barcode-nya, tapi mereka kalau di-scan itu keluarnya nggak ke .go.id, tapi ke website lainnya kayak gitu. Dan juga kalian jangan lupa guys, dus ini, informasi email ini mereka harus selaras, mereka harus sama dengan yang ada di HP-nya. Jadi gimana cara ceknya?
Yang pertama kalian bisa langsung ke bagian telepon. Lalu kita ketik bintang pagar 06 pagar. Nah, di sini akan keluar informasi email dari HP tersebut dan dia harus sama dengan email yang ada di bagian belakang box. Seperti itu. Di sini ada email 1 dan email 2 dan juga ada serial number-nya. Nah, seperti itu guys buat cara ngecek dari dusnya. Oh iya, bonus. Terakhir, buat ngecek dusnya kita tes kriuk ya guys ya. Kita tes suara dari dus KW dan dus ori. Ini buat suara dari dus ori kalau kita ketuk. Oke, kita ketuk gini. Oke, itu buat dus ori. Dan kalau dus KW suara gini. Oke, jauh ya guys ya. Dia lebih ringkih suaranya, lebih kopong. Oke, itu dia cara cek dus ori dan dus OM. Nah, jadi gimana guys? Kalian udah paham kan 3 hal yang jarang banget orang tahu, tapi kita kasih tahu ke kalian biar kalian tetap aman untuk dapat iPhone second baru kalian. Nah, kalau kalian mau lebih aman lagi, kalian bisa banget mampir ke toko kita di @hpsecond_depok, baik di Instagram maupun di TikTok. Di sana ada semua list ataupun stok kita. Kita di sana jual unit resmi only ya guys ya. Kita nggak jual unit inter dan pastinya udah lewat quality control yang ketat dan juga detail. Nah, kita punya banyak stok kayak gini. Semuanya resmi dan kalian boleh banget mampir ke Instagram kita. Sekian dari kami, tim HP Second Depok. Terima kasih. Bye.